ada sebuah hadiah yang diletakkan di depan rumah teman-teman, dan seluruh penghuni rumah meyakini bahwa hadiah itu adalah untuk kita. Tapi ketika hadiah itu dibawa masuk ke dalam rumah, keluar ribuan ular dari dalam hadiah tersebut, dan itu terjadi gara-gara cinta. Mau dengar ceritanya? Jadi begini ceritanya. Di mitologi Yunani, suatu ketika terjadi pernikahan antara dua entitas. Ada dewi laut, salah satu dewi laut bernama Thetis, dan ada seorang manusia biasa bernama Peleus. Di pernikahan ini semua dewa dan dewi diundang. Dewa-dewi Yunani semua diundang, kecuali satu yang tidak diundang. Nama dewi itu adalah Eris. Dia adalah dewi pertikaian. Eris mengetahui ketika mendapat kabar, itu tidak diundang. True to her name, the goddess of discord, dewi pertikaian, dia sedikit tersinggung, kemudian dia datang ke pernikahan itu tanpa diketahui. Terus dia lempar sebuah apel emas, dia lemparin ke tengah-tengah pernikahan. Oke? Kemudian di apel emas itu tertulis hanya bagi yang paling cantik. Tiga dewi langsung rebutan, dan mereka nggak mau lepas, ya, tidak mau melepaskan. Seperti Anita tidak mau melepaskan tumblernya, tiga dewi itu tidak mau melepaskan. Dewi itu adalah Dewi Hera, ratu para dewa. Ada Dewi Athena, ratu peperangan dan kebijaksanaan, kakaknya. Dan yang ketiga adalah Aphrodite, ya, dewi cinta dan kecantikan. Bertengkar mereka, punyaku, katanya Hera, ya, dewi yang paling tegar. Gak bisa, Athena si pemberani, si pembangkang, ini punyaku. Aphrodite mengatakan, dasar tidak berperi kemanusiaan. Oh salah ya, dasar tidak berperi kedewaan. Yang berkelas ini punyaku, gitu. Di tengah pertikaian itu, pernikahan semakin chaos, dan akhirnya mereka minta, siapa nih? Apa yang menentukan? Yaudah, kita panggil raja para dewa, Zeus. Zeus pun dipanggil. Seperti biasa, Zeus yang selalu menghindari tanggung jawab, dia pun bilang, kayaknya saya nggak bisa deh, saya nggak bisa menentukan ini, karena dia takut menghadapi amarah dua dewi, ya, Hera, sang istrinya sendiri, satu-satunya dewa atau dewi yang bisa membuat Zeus takut. Dan yang kedua adalah Athena. Background story teman-teman, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum. Athena lahir dari kepalanya Zeus. Ketika dia lagi sakit kepala, ya, sakit kepalanya kenapa? Nggak tahu. Mungkin dia omelin Hera, ya. Gitu kan keluar Athena. Jadi dua dewi yang tidak berani ditentang oleh Zeus. Akhirnya dia menunjuk seorang manusia bernama Paris. Seorang manusia yang sangat ganteng, ya, yang terkenal kecakapannya, kegantengannya, ya, keelokannya di Gunung Ida, ya, daerah di Yunani. Nah, akhirnya masing-masing dewi ini menawarkan bride, ya, menawarkan suami. Paris, ya, kata Hera, kamu kalau kasih menentukan bahwa apel ini punyaku, kamu saya kasih political power, ya, saya berikan kamu kekuasaan. Athena bilang, Paris my boy, ya, if you give me the apple, setiap tantangan, setiap peperangan yang kau hadapi akan kau menang dengan bantuan. Dan Aphrodite say, Paris, I love her. If you give me the apple, every woman, every female creature in the world will worship you. You will have their love,
their desire, even their lust. Cinta, kasih, bahkan hasrat, bahkan nafsu mereka akan ada di tangan. Oke, teman-teman, ini yang mendasari terjadinya peperangan besar, perang Troya. Oke, siapa yang dipilih oleh Paris? Silahkan teman-teman cari sendiri. Siapa diri yang dipilih Paris? Tetapi suatu saat Paris ketika lagi jalan-jalan, dia melihat Helen. Oke, bisa 5 detik. Sorry, dia melihat Helen, istri Raja Sparta. Dia melihat Helen, terus apa yang terjadi? Oke, pandang-pandangan, jatuhlah cinta, lari kawin mereka kawin lagi mereka ke Troya. Mereka ke Troya. Paris apa? Pelakor ya? Patrikor, ya, perebut istri, ya, dan ini yang membuat, ya, Raja Sparta tidak bisa terima, dan dia pun memanggil seluruh Yunani. Troya dikepung selama 10 tahun. Oke, sisanya teman-teman mungkin bisa cari tahu dan bisa paham sendiri. Sudah Troya dibuat untuk mengelabui dan sebagainya. Oke. Nah, konflik tentang cinta yang apa yang ingin saya bahas, bahwa cinta itu sangat rapuh, ya. Ketika Dewi ini, kita bisa bilang mereka belum memiliki cinta yang kuat kepada diri mereka sendiri. Ya mungkin selain karena kekuatannya Eris juga, tapi juga mereka sama diri. Kalau mereka memiliki cinta yang cukup untuk dirinya, mereka tidak perlu afirmasi sebuah apel emas. Oke? Cinta begitu rapuhnya bahwa Paris ketika melihat Helen, dia tidak memiliki kesadaran bahwa itu punya orang. Oke? Cinta juga begitu rapuhnya karena seluruh Troya mau membela seorang perebut istri orang dan mau membiarkan kota mereka dikepung selama 10 tahun lebih, dan pada akhirnya mereka kalah. Kenapa membahas ini? Karena saking rapuhnya cinta itu, kita kadang lupa bahwa efeknya bisa sangat dahsyat. Sedahsyat itu, dari apel emas bahkan sampai ke perang Troya, bahkan seluruh kota Troya akhirnya hancur atau bisa dikatakan dihancurkan oleh pasukan Yunani. Oke. Jadi apa pesan dari cerita ini, dari mitologi ini? Bahwa sama seperti konflik yang dialami oleh para dewi, yang Hera, Aphrodite dan Athena, teman-teman kadang tidak sadar ya bahwa teman-teman sudah punya power itu. Kekuasaan secara politik Hera punya, kekuasaan secara glory, kemenangan Athena punya, kekuasaan secara desire, hasrat Aphrodite sudah punya itu. Tapi mereka masih memiliki insecure, kekurangan percayaan diri yang membuat mereka lupa bahwa kadang aku butuh waktu untuk memberikan ruang untuk cinta itu hadir bagi diri sendiri. Apa yang menjadi pembelajaran kepada kita? Bahwa memang kadang kita perlu mengenal diri kita. Sedalam apa kita mengenal diri kita, detail apa kita mengenal diri kita, itu yang perlu kita lakukan. Karena dengan kita mengenal diri kita jadi tahu bahwa mencintai diri sendiri itu menjadi tantangan yang paling besar. Mencintai diri sendiri itu bisa jadi lebih lama dari pengepungan kota Troya, bisa jadi lebih lama dari 10 tahun. Saya belajar mencintai tubuh, fisik, dan juga semua yang terkait dengan tubuh fisik ini jauh setelah saya lulus SMA, jauh setelah saya selesai, mungkin di tengah-tengah masa kuliah, tapi menjelang saya masuk di tempat kerja baru saya belajar untuk mengasihi diri saya. Jadi pesan dari cerita ini yang saya harap teman-teman bisa dapatkan adalah bahwa serapuh-rapuhnya cinta, dia akan sangat kuat
Ingat, gara-gara dia, perang Troya bisa terjadi. Tapi juga teman-teman jangan lupa bahwa sangat kurangnya cinta tanpa dia, para dewi-dewi itu jadi tidak punya harga diri. Melompat ke sana kemari, berebutan apel emas yang sebenarnya bisa mereka ciptakan sendiri. Jadi mari kita belajar dan mencintai diri kita sendiri, apapun bentuk diri kita, fisik, jiwa dan roh, apapun situasi diri kita. Semangat untuk jadian dalam setiap cerita selanjutnya. Mari kita cintai diri kita sendiri.